kita, ta'alum kita, kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari semangat jawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah akan menjadi calon penghuni surga. Amin ya Rabbi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Walhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul iman anta ta'lamanallaha ma'aka itsuma kunta, rawahu Tirmizi. Seutama-utamanya iman kalian meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertaimu kapanpun dimanapun kamu berada. Syukur alhamdulillah ibu-ibu saudara beriman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan ridha Allah. Alhamdulillah kembali Allah pertemukan kita dalam majelis ilmu ini. Majelis ilmu disebut juga majelis zikir, majelis ilmu disebut juga majelis silaturahim, dan juga dikaitkan majelis ilmu adalah yaitu majelis muhasabah. Karena itu barang siapa yang mendatanginya dengan tentunya ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, maka Allah akan mudahkan jalan bagi dirinya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka thariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya mendatangi majelis ilmu, tentunya dengan niat ikhlas mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan jalan bagi dirinya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan semua kegiatan aktivitas yang kita lakukan niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Kemudian jangan pernah lupa dan melupakan diri untuk senantiasa berdoa, meminta kekuatan rahmat pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya tanpa kekuatan rahmat pertolongan dari Allah kita nggak bisa berbuat apa-apa ibu ya. Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tiada ilah yang berhak diibadah dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah pula lah kita mohon pertolongan. Hendaknya ini betul-betul menjadi prinsip hidup kita. Karena setiap sholat selalu kita nyatakan dan ikrarkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau pula ya Allah kami mohon pertolongan. Karena itu sekali lagi doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak, dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan manfaat yang banyak untuk diri, keluarga, dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, lomba-lomba di banyak kebaikan, dan pula dengan istiqomah, insya Allah kalau mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ya? Kenapa ya? Karena seorang muslim muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, dan juga baik ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin. Jadi kalau mau tabungannya banyak, ya baikin hati, baikin iman, baikin ibadah, baikin akhlak, dan juga baikin ilmu. Ibu-ibu sehat semua? Ibadahnya lancar? Tambah sabar? Makin bersyukur? Insya Allah. Sudah nggak marah-marah lagi, makin lembut hatinya, harmonis rumah tangganya, putra putri anak cucunya makin baik, solih solihah. Amin ya Allah. Ibu-ibu utangnya sudah lunas? Ya. Ya. Kalau utang-utang kredit itu urusan Anda. Ya.
Karena ini mendekati Ramadan, saya mengingatkan hutang puasanya ya. Ya tergantung juga. Kalau nenek-neneknya dulu malas, tapi di sini alhamdulillah ibu-ibu di sini insyaallah khawatir ya nenek-neneknya sehat, semangat ibadahnya insyaallah. Lawang dan nenek-nenek kok gak semangat ibadah mau ngapa, Bu? Baik, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari segala doa yang tidak dikabulkan. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa ghalabatud dain wa qahrur rijal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari sifat lemah, malas, kikir, penakut, terlilit utang, dan diperbudak manusia. Amin ya Rabbal alamin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang enggak bermanfaat. Itu al ilmu bila amalin kasajarin bila tamarin. Masih ingat Bu definisi ilmu kemarin? Apa itu ilmu? Apa itu ilmu? Apa itu ilmu? Halo? Assalamualaikum. Apa itu ilmu? Jangan-jangan belum ngerti lagi? Loh. Masya Allah. Ayo kita menuntut ilmu. Ilmu itu apa? Pokoknya lah, itu namanya emosi. Jadi ilmu, ya, ada nggak kemarin? Oh belum ya, berarti dari tempat lain. Nah terus selama ini nuntut apa? Katanya nuntut ilmu. Iya, Bu, Ibu simak dulu aja, nggak usah ditulis ya. Jadi ilmu itu adalah, Ibu simak aja. Sudah tulis? Nah, Ibu simak dulu. Ilmu itu adalah pengetahuan atau sesuatu yang menjadikan kita yakin akan kebenaran dan ya, jadi ilmu adalah pengetahuan atau sesuatu yang menjadikan kita yakin akan kebenaran dan beriman kepada Allah. Ya sampai di situ. Kemudian menggerakkan diri kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, ibadah dan amal saleh. Enggak sampai di situ. Dan juga menghentikan kemaksiatan dan dosa. Itulah ilmu. Jadi dengan kita belajar, kita menjadi yakin akan kebenaran. Kita menjadi iman, ya, cinta kepada Allah. Kemudian apa? Dibarengi dengan tergeraknya hati kita itu melakukan kebaikan-kebaikan ibadah dan amal soleh. Tapi bukan hanya amal soleh saja yang dilakukan, maksiat dan dosa pun harus dihentikan. Jadi contohnya Ibu ngerti, sholat tahajud itu baik. Baik nggak? Tapi nggak diamalkan, itu belum menjadi ilmu. Karena ilmu tadi harus dibarengi dengan pengamalan. Fadilah keutamaan baca Quran bagus.
Sampai-sampai pahalanya satu saja huruf diberi pahala 10 pahala kebaikan itu di luar Ramadan. Di luar Ramadan berlipat-lipat. Tapi ternyata jarang membaca Al-Quran. Berarti belum menjadi ilmu. Terus yakin ya akan kebenaran itu. Makanya al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga masih melakukan yang maksiat dan dosa. Belum juga jadi ilmu. Karena masih STMJ. Sholat terus maksiatnya jalan. Contohnya ada nggak yang rajin ngaji tapi juga rajin ngerumpi? Ada nggak? Udah nggak usah lihat kiri kanan. Ada nggak rajin ngaji tapi suka nyakitin anak mertua? Halo? Siapa? Ya alhamdulillah kita enggak ya, insya Allah. Saudara-saudara kita juga enggak, insya Allah. Jadi ilmu itu ya pengetahuan atau sesuatu yang menjadikan apa? Kita yakin akan kebenaran, menjadikan kita iman, cinta kepada Allah, menggerakkan diri kita melakukan kebaikan, ibadah dan amal saleh, dan juga menghentikan kemaksiatan dan dosa. Jadi kalau datang ke majelis ilmu tapi dia nggak mengamalkan dari yang dia amalkan, yang dia ketahui, nah itu seperti apa? Persis koyo iwak bandeng, matane menteleng metenteng ning ramudeng mudeng. Jangan seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Baik, makanya Bu, yarfa'illahu alladzina amanu minkum waladzina utul ilma darajat. Surat 58 ayat 11 itu, yarfa'illahu alladzina amanu minkum waladzina utul ilma darajat. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian dengan beberapa derajat. Berarti yang ngasih ilmu siapa? Yang ngasih ilmu siapa? Allah. Berarti kita mintanya kepada Allah. Yang mengangkat derajat siapa? Allah. Nah, masalahnya pantas nggak kita ini diangkat derajat kita oleh Allah? Kalau kita bilang pantas, dari sisi mana? Dari sisi zikir, Ibu termasuk zikirnya sehari satu malam berapa ribu kali? Nggak dihitung. Nggak dihitung tuh saking buahnya, saking sedikitnya. Atau pantasnya karena dengan Qur'annya sehari berapa kali baca Al-Quran? Halo? Sehari berapa kali baca Quran? 2 kali. Sehari berapa kali pegang HP, baca WhatsApp dan teman-temannya? Nah, uzubillah min dzalik. Ibu ingat satu hari satu malam alokasi waktu kita berapa menit? Saya nggak tanya jam. Kalau jam mesti pada jawab 24 jam. Satu hari satu malam alokasi kita waktu berapa menit? Iya banyak. Berapa? Berapa menit? Allah kasih waktu kepada kita Ibu sehari satu malam itu 1440 menit. Udah saya hitung ya. Makanya saya ngerti ya. Kalau saya belum hitung ya saya nggak ngerti ya. 1440 menit. Nah pertanyaannya, dari 1440 menit yang betul-betul pure kita gunakan untuk ibadah berapa menit? Halo? Assalamualaikum. Nah, berapa menit? Ya, jadi Bu, Masya Allah ya. Padahal orang yang cerdas itu kan siapa? Siapa orang yang cerdas? Al-kaisu, kata Rasulullah dalam sabdanya, al-kaisu mandana nafsa wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas dari umatnya Rasulullah itu, Bu, dalam kalau riwayat ini apa? Orang yang tahu kekurangan, kesalahan, dosa, aibnya. Dia tutup dengan kebaikan-kebaikan ibadah dan amal soleh untuk kehidupan setelah kematian. Dalam riwayat yang lain, orang yang cerdas adalah orang yang banyak mengingat Allah, mengingat kematian. Banyak orang yang dikatakan orang cerdas dari umatnya Rasulullah. Riwayat yang lain apa? Orang itu banyak mengingat Allah. Zikrullah. Baik zikir lisani, zikir kalbi, dan zikir amali. Tidak hanya sekedar mengingat Allah, zikrullah saja, tapi juga kemudian apa Bu? Dia mengingat kematian. Karena kullu nafsin
dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, pejabat, rakyat, murid mati. Ya, guru, ya nggak usah sampai situ, contohnya sampai situ. Ya, guru mati tapi setelah lama dulu lah gitu. Mati juga, Bu. Rasulullah pun yang baik juga wafat ya. Jadi yang terpenting bukan masalah matinya. Karena kita itu, Bu, kita begitu lahir ya, dilahirkan oleh ibunda kita itu diponis apa? Kullu nafsin dha'iqatul. Ponisnya begitu. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Kita ini, Bu, tinggal menunggu eksekusinya. Eksekusinya nanti yang paling tahu Allah jelas. Tapi yang pegang jadwal kematian siapa? Malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Jangankan kita, Bu, malaikat pencabut nyawa pun juga akan mati. Siapa yang matikan? Allah. Jadi hanya Allah sendiri yang hidup kekal. Makanya nanti semuanya dimatikan oleh Allah dan tidak ada yang hidup. Walaupun kemudian Allah hidupkan kembali. Tetapi itu menunjukkan memang Allah Maha sempurna. Maka ala ta'budu syaitan. Kalau dalam surat Yasin itu ala ta'budu syaitan, jangan kamu menyembah syaitan, jangan kamu menyembah siapapun makhluk. Jangan kamu sujud kepada bulan, bintang, matahari, karena itu semua ciptaan Allah. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada akan hilang, akan lenyap, akan hancur. Hanya Allah sendiri yang kekal. Maka beribadahlah, sembahlah Allah yang maha hidup, yang maha kekal, yang maha sempurna. Kalau kita bersandar kepada harta, berapa sih, Bu, kekuatan harta? Kalau seorang rakyat menyandarkan kepada pemimpin, pemimpin juga akan mati. Tapi yang ngeri lagi loh, Bu. Halo. Ini penting sekali saya ingatkan. Satu, wala tarkanu ilal ladzina dzalamu fatamasakumun. Jangan kamu condong, jangan kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim. Jadi kalau kita milih pemimpin, ada indikasi jahat, ada indikasi curang, ada indikasi tidak baik, dan ada indikasi kecenderungan kezaliman, kita sudah tahu sinyal itu, kok kita tetap pilih. Apa yang terjadi, Bu? Ketika pemimpin itu berbuat salah dosa, kita juga kena dosanya. Karena kita berarti ikut andil. Tapi, Bu, kalau kita memilih pemimpin ya, yang ya kita tahulah, kalau sekarang ini kan gampang ya. Kita bisa dengar, kita bisa lihat ya. Oh, rekam jejaknya, cerdas dia, pantas dia, keislamannya, ilmunya, wawasannya luas, dan juga didukung. Nah, ini penting. Didukung oleh para ulama-ulama, orang-orang yang baik. Bu, kita pilih. Keuntungannya, jika dia terpilih menjadi pemimpin menang, maka apa? Setiap dia juga melakukan kebaikan, kita juga dapat pahala kebaikan. Tetapi kalau kalah, misalkan, kalau menang kalah itu kan urusan Allah, Bu. Karena sudah tertulis fil lauhil mahfuz. Nah, jadi apa? Sekiranya enggak, kita sudah dicatat melakukan kebaikan. Itu penting sekali ya. Jadi jangan sampai kita salah pilih. Apalagi sekarang ini, Bu, menjadi penentu. Ibu sudah lihat mungkin di debat capres ya kayak gitu, di debat cawapres tuh bilang menjaling yo kayak gitu ya. Siapa yang kita pilih, Bu, sebetulnya menunjukkan kualitas kita ya. Hari ini sudah hanya orang yang nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang berpihak kepada kebenaran, kepada umat, kepada rakyat, dan mana yang hanya untuk kepentingan anaknya, kepentingan kelompoknya, partainya, juga sudah nampak. Maka jangan salah pilih ya. Yang jelas capresnya yaitu calon presidennya ada di 3. Dari 3 itu pasti yang 2 kalah, atau ya, berarti yang menang 1. Berarti ya, pilihlah kita yang 1 saja ya. Amin ya robbal alamin. Ya, begitu. Baik. Ya, Ibu, kemudian dalam hal ini juga perlu saya ingatkan dari doa tadi, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang gak bermanfaat, dari ya hati yang tidak khusyuk, jiwanya goncang terus, jiwanya gak pernah netap, jiwanya kacau. Termasuk yang sering sholatnya kacau siapa? Halo? Nyari kunci, nyari dompet, nyari apa waktu sholat?
Ada kan? Astagfirullahaladzim. Kadang-kadang rokaatnya bacanya surat Atin berakhir dengan surat Al-Asr. Ini bukan kolaborasi, bukan ya. Wal asri ya. Padahal kalau kita kan punya surat andalan kan, ibu kan punya surat andalan kan? Kulhu ina atena dan wal asri. Jadi kalau sholat biar cepat selesai gitu ya, Masya Allah. Alhamdulillah Bu, meskinya kita semakin hari semakin cinta pada Allah. Kemarin masih ingat kecintaan itu yaitu kita jelas cinta utama hanya kepada Allah. Tapi untuk membentengi diri kita, keluarga kita dalam rangka menjalankan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, surat 66 ayat 6 itu, hai orang beriman, selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yaitu kita wajib, kita sebagai orang tua nih, kita sebagai orang tua wajib memiliki dan juga menanamkan 5 kecintaan kepada diri dan keluarga kita. Masih ingat? Masih ingat atau dituliskan lagi? Kalau masih ingat ya sudah. 5 kecintaan yang hendaknya kita miliki dan kita tanamkan kepada putra-putri kita, keluarga kita. Ditulis lagi atau? Hah? Iya, makanya nggak tahu kalau sering. Bukunya ganti Ustadz ya. Nanti datang lagi kan? Ganti lagi. Pas ketika yang ketemu loh kok sama. Ya tapi enggak apa-apa lah Bu. Alhamdulillah. Ya apalagi sekarang ini ada alasan, maklum lah Ustadz udah nenek-nenek aja. Emang kalau nenek-nenek salah nggak disalahin gitu? Enggak sih. Enggak boleh nyalain nenek-nenek, nanti ngambek malah repot ya. Baik. Bu, 5 kecintaan. Tapi sebelumnya lihat Al-Baqarah terlebih dahulu ayat yang ke-165. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang mengambil tandingan-tandingan sesembahan selain Allah. Mereka menjadikan tandingan sesembahan seolah-olah itu apa? Mereka menyembah Allah. Ketahuilah apa, Bu? Dibantah oleh Allah. Akan tetapi orang yang beriman itu amat sangatlah cintanya kepada Allah. Dan di antara manusia ada orang yang mengambil tandingan-tandingan sesembahan selain Allah. Mereka seolah-olah mencinta atau menyembah Allah. Akan tetapi orang yang beriman itu amat sangat cintanya kepada Allah. Bu, siapa yang betul cintanya kepada 5 ini yang kita hendaknya miliki dan kita ajarkan, insya Allah dia akan selamat bahagia dunia akhirat. Amin ya. Yang pertama, hubbullah, cintanya amat sangat kepada Allah ya. Jadi ada kata-kata cintanya amat sangat kepada Allah ya, karena kepada Allah itu harus lebih ya. Cintanya amat sangat kepada Allah. Yang kedua, hubbur rasul, cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintanya kepada Allah, cintanya amat sangat kepada Allah. Ini yang pertama. Harus kata-kata itu Bu, untuk membedakan kecintaan-kecintaan kepada yang lainnya ya. Yang kedua, hubbur rasul, cinta kepada Rasul. Yang ketiga, hubbul Quran. Bu, kalau ditanya cinta kepada Al-Quran, buktinya apa? Selain baca udah mestilah. Mengamalkan iyalah. Tapi yang dimaksudkan yang paling puncaknya cinta kepada Quran apa? Puncaknya betul-betul kita dikatakan mencintai Al-Quran apa? Apa? Iya, itu tadi mengamalkannya. Jadi apa puncaknya? Baru dikatakan puncaknya betul-betul kita itu mencintai Al-Quran adalah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Jadi kalau belum menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup ya belum. Hubul Quran.
Yang keempat, hubul akhirah. Cinta kepada akhirat. Oh ya Ibu, nanti satu saat kita akan urai lebih mendalam. Coba Ibu, kaitannya dengan akhirat ini perlu kita kembali ulas ayatnya. Ya, coba Ibu lihat terdapat dalam surat yang keberapa dan ayat yang keberapakah ayat yang akan dibacakan oleh Ustadz ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtagi fima atakallah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ini ayat Ibu cari dalam Al-Quran pasti ketemu. Gimana, mau cari sendiri ataupun bantuan? Ya, dibantu terus Bu. Ya. Tapi jangan begini ya. Kalau lagi ngasih katanya bantuan presiden. Tapi kalau utangnya rakyat, utangnya negara, ini gimana toh ya Bu ya? Dah, nggak usah ikut-ikutan yang kayak gitu lah Bu ya. Pokoknya kalau ada yang ngasih bantuan terima saja, tapi kalau milih nehi gitu ya. Surat yang ke-28 ayat yang ke-77. Coba Qur'annya sama atau tidak dengan Quran saya? Surat yang ke-28 ayat yang ke-77. Monggo, siapa nak membaca? Ya, dari teras juga boleh. Atau dari siapa? Monggo. Surat 28 Al-Qasas ayat yang ke-77. Monggo. Ya, silakan Bu. Ayo. Siapa nak membaca? Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Ya, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu perhatikan ya. Ini ayat ini indah sekali kalau dipahami ya. Wabtagi fima atakallah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari, gapai kebahagiaan negeri akhirat. Karena akhirat itu kekal. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Cari, gapailah kebahagiaan negeri akhirat. Tapi kamu jangan lupa, kamu hidup di dunia. Ya, di dunia ini harus kita jadikan sarana untuk menuju akhirat. Terus orang yang cinta akhirat tuh Bu, dia banyak berbuat kebaikan, tidak mau berbuat kerusakan. Ya, jadi ada ungkapan Bu, dunia ini sebentar. Dunia sebentar. Akhirat sebentar lagi. Ya. Jangan lupa itu ya. Dunia sebentar. Akhirat sebentar lagi. Kita kan sedang menuju akhirat. Dunia sedang kita akan tinggalkan, akhirat sedang kita tuju. Kemudian yang kelima adalah hubbu ashabin nabi, wabil khusus ahlul bait. Ya, jadi yang kelima, cinta kepada sahabat-sahabat Nabi, dan spesialnya khususnya adalah ahlul bait. Ahlul bait itu ya istri-istrinya Rasulullah, ya, seperti juga mantunya Rasulullah, Ali, Utsman itu mantunya. Mertuanya Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Jadi inilah 5 kecintaan yang insya Allah manakala kita miliki, kita dapat ya menuju kebahagiaan dunia wal akhirat, dan insya Allah satu keluarga bisa menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, dan akhirilah kehidupan kami dengan iman, dan akhirilah kehidupan kami dengan husnul khatimah.
Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Penyeniat yang baik hendaknya segera tunaikan, beramal soleh jangan ditunda-tunda, ikan sepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Ingat, malam hari ada tahajud, pagi hari ada duha, Al-Quran dibaca, dipelajari, dipahami, diamalkan, jangan malas ibadah. Jangan marah-marah, perbanyak sedekah dan jangan ada dusta. Pandangan mata selalu tersalap, pandangan nafsu selalu melulu, pandangan hati tidak hakiki jika hati itu bersih, karena pancaran nur ilahi Rabbi. Hidup tak selamanya indah, langit tak selalu cerah, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.